sejarah kebudayaan Islam. Nah, Bapak mau tanya, ada yang tahu Islam itu apa? Apa? Ayo, Islam itu agama kita. Nah, agama kita. Jadi Bapak pakai mata dulu mau tanya, Islam itu agama kita. Yang membawa agama Islam, yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad. Bagus. Nah, jadi itu ada sejarahnya, ada yang mengajarkan, ada yang membawanya. Nah, dari itu nantinya kita belajar sejarah kebudayaan Islam ini mengenal lebih jauh. Apa itu? Mulai sebelum Islam datang, di mana Islam datang, lokasi wilayahnya itu, nantinya itu yang kita pelajari. Tujuannya agar kalian bisa memahami pelajaran yang kita sampaikan, pelajaran yang Bapak berikan, mengetahui apa itu sejarahnya, kebudayaannya, perilakunya, agar kalian tahu, bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang di sana peradabannya berbedakan dengan Indonesia, apa yang patut kita tiru, apa yang patut kita teladani, apa yang patut kita tinggalkan. Nah, jadi tujuannya itu, paham? Kalian harus tahu juga ini baik atau tidak, sehingga kalian nantinya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Paham? Nah, kita mulai kembali. Kita perhatikan apa yang Bapak tampilkan di layar di depan kalian. Nanti kita sama-sama memperhatikan. Nanti kalian tahu apa tujuan dari pembelajaran ini, apa nantinya yang akan dipelajari, hal-hal apa yang perlu kalian analisa, teliti, klasifikasi, ya. Nah, sama-sama kita perhatikan. Nah, sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama. Nah, keadaan atau kondisi geografis. Apa itu kondisi geografis? Artinya lokasinya di sana. Arab itu seperti apa? Tadi kan sudah Bapak jelaskan, yang membawa Islam itu Nabi Muhammad SAW dari Arab. Nah, tujuan kalian itu harus mengetahui dari awalnya itu bagaimana. Nah, perhatikan ini gambar. Geografis artinya tempatnya, lokasinya di mana. Arab itu di mana. Nah, ini maksudnya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini video. Nah, videonya perhatikan. Ini kondisi alamnya di sana. Nah, batu, banyak pasir. Pohonnya tidak terlalu banyak karena gersang. Tidak ada supply atau tidak banyak air di sana. Nah, gurun, pegunungan. Nah, itu kondisi Arab pada zaman dahulu. Mungkin sekarang agak berbeda dengan teknologi-teknologi. Nah, adakah persamaan dengan di tempat kita? Ada. Kalian kan tinggalnya di wilayah bantaran sungai. Pernah tidak ke sungai pada saat kemarau, saat kering? Di pinggir-pinggir sungai bisa melihat, ada yang pernah melihat pasir di pinggir sungai? Ayo, laki-lakinya. Nah, itu kan berpasir. Nah, maka dari itu, lokasi itulah kurang lebih yang pasirnya aja. Nah, itu berpasirnya di sana seperti itu. Jadi gambaran kecilnya, panas. Video tadi menjelaskan bagaimana
kondisi di sana. Selanjutnya, kondisi alam sudah tahu. Kemudian geografisnya tadi. Nah, kondisi geografisnya bagaimana? Nah, ini videonya, coba lihat. Nah, Jazirah Arab. Nah, atau bisa disebut juga Semenanjung ini, nah wilayahnya. Terletak di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Ini benua Asia. Ini benua Afrika, di atasnya benua Eropa. Jadi di tengah-tengah 3 benua. Itu kondisinya tadi. Nah, kondisi alam sudah tahu. Selanjutnya, keadaan masyarakat di sana. Bagaimana orang-orang di sana sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam. Nah, yang pertama, terbagi dari berbagai kabilah atau kelompok. Maksudnya apa? Ada kelompok-kelompok. Nah, kalau kita di Indonesia ada istilahnya suku. Nah, suku di Indonesia macam-macam. Coba ada yang tahu sukunya suku apa? Bugis. Apalagi? Banjar. Jawa. Jawa. Nah, Jawa Barat itu sukunya suku Sunda. Nah, di Indonesia ada suku-suku. Begitu juga di Jazirah Arab sebelum agama Islam datang, sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, terbagi berbagai kabilah atau kelompok. Kita di sini istilahnya atau namanya suku, di sana namanya kabilah. Nah, selanjutnya, ada 3 kabilah besar yang terkenal. Nah, yang dikenal pada saat itu ada 3. Nah, jadi ingat, ada 3 yang besar. Bukan berarti tidak ada yang lain, tapi yang terkenal, yang besar itu ada 3. Yang pertama, Al-Baidah. Nah, ini suku asli terdahulu. Nah, Al-Baidah. Nah, suku-suku apa istilahnya itu? Suku lampau. Nah, suku zaman dahulu. Yang kedua, Al-Aribah. Sukunya juga suku zaman dahulu sebelum dan sekarang masih ada suku-suku Al-Aribah ini. Cuma zaman dahulu yang cukup terkenal juga Al-Aribah. Selanjutnya suku yang terakhir apa? Suku Al-Musta'aribah. Nah, Al-Musta'aribah ini adalah suku pendatang. Orang yang datang. Zaman dahulu bukan berarti tinggal di Arab tidak ada orang yang datang, tidak keluar, tapi ada juga yang datang. Ini salah satunya suku. Nah, yang nomor 1 dan 2, Al-Baidah dan Al-Aribah ini suku asli orang Jazirah Arab. Dan nomor 3 ini Al-Musta'aribah ini adalah suku pendatang yang mungkin di sana. Ini 3 saja yang Bapak tampilkan. Ini yang lebih terkenal dan lebih banyak. Paham? Nah, Bapak hapus. Bapak bertanya, tadi apa? Suku yang terkenal 3 tadi, ayo. Al-Aribah, Al-Baidah, Al-Musta'aribah. Bagus. Selanjutnya yang sebelumnya tadi, sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan yang lain, sebelumnya tadi Jazirah Arab letaknya di mana? Di 3 benua mana? Asia, Eropa, Afrika. Bagus ya. Nah, makanya Bapak tanya dulu supaya yang sesudahnya sudah Bapak jelaskan masih ingat. Selanjutnya, nah, kehidupan sosial masyarakat Arab dan mengapa disebut zaman jahiliyah? Karena
lebih terkenal, lebih masyhurnya disebut zaman jahiliyah. Ada yang tahu jahiliyah itu apa? Kebodohan. Ada lagi satu apa? Kegelapan. Bagus. Nah, jadi ada dua makna dari zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah itu ada yang disebut dengan zaman kebodohan, ada juga zaman kegelapan. Kenapa disebut dua? Karena kalau disebut zaman kebodohan, bukan semua orang pada zaman itu bodoh. Zaman kegelapan maksudnya apa? Kegelapan tanpa ada aturan. Karena itu zaman sebelum Islam datang. Paham? Nah, berikut diantaranya. Nah, satu, menyembah berhala. Nah, berhala ini apa? Patung. Patungnya terbuat dari patung. Nah, siapa yang membuat? Ayo, manusia. Ayo, Bapak tanya. Kalian membuat patung ataupun sejenisnya, membuat meja, membuat bunga dari kertas, kalian sembah, itu bodoh apa tidak? Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Bikinan sendiri kok disembah sendiri. Yang disembah kan harusnya Allah, Tuhan. Nah, tapi mereka menganggap patung yang dibuat mereka itu patung yang dianggap sudah menjadi Tuhan, padahal bikinan sendiri. Ingat, udah apa tidak? Baik apa tidak? Nah, selanjutnya suka berkelahi atau perang. Nih, ayo, orang yang suka berkelahi, suka bertengkar, itu orang zaman jahiliyah. Siapa yang mau disebut orang zaman jahiliyah? Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita ambil pelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak boleh berkelahi, bertengkar, walaupun hal-hal kecil. Ingat, berteman, bercengkrama, bercanda itu ada batasannya. Jangan sampai menyinggung satu sama lain. Paham? Karena zaman dahulu orang bodoh, orang zaman jahiliyah, hal-hal kecil pun jadi permasalahan. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Jangan sampai jadi orang bodoh, orang jahiliyah, orang tanpa aturan, gelap tanpa aturan. Paham? Selanjutnya, mabuk-mabukan. Tuh, ini sebagai gambaran aja. Nah, nih coba perhatikan video ini video bukan foto. Coba perhatikan. Apa akibatnya setelah mabuk-mabukan? Nah, perhatikan. Nah, panasnya gini iman enak. Perhatikan kalimat kata-kata di bawah. Ya. Perhatikan, matanya tertuju. Matanya perhatikan. Nah, perhatikan ya. Bagaimana akibatnya. Nah itu sudah mulai kelihatan. Nah, kok jatuh. Nah, ini adalah akhirnya orang mabuk-mabukan. Kenapa? Meninggal. Ada yang sakit, masuk rumah sakit. Artinya apa? Mabuk-mabukan ini bagus atau tidak? Tidak bagus. Nah, sudah tahu tidak bagus, sudah tahu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, tetap diminum berarti bodoh. Ya, Anda kembali ke jahiliyah apa tidak?
Tidak. Makanya ini salah satu gambaran orang-orang pada zaman dulu. Sekarang apa nih? Masih ada? Ada. Jangankan di Arab, kita di sini sering kita lihat polisi menggerebek minuman ini. Ada kita lihat orang yang sering kecelakaan di jalan raya. Tahu? Nah, itu pun ada hal-hal yang mengakibatkan itu, salah satunya adalah mabuk. Nah, makanya mabuk-mabukan itu tidak bagus. Selanjutnya ada lagi yang lebih terkenal. Nah, membunuh bayi perempuan pada zaman dahulu. Apabila ada anak perempuan, bayi perempuan lahir, bukan semua lah, bukan semua, tapi ada beberapa orang yang percaya bahwa bayi perempuan itu membawa air, lalu setelah lahir dibunuh. Nah, bodoh apa tidak? Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini yang tidak bagus, contoh-contoh yang tidak baik. Lalu adakah hal-hal yang baik? Nah, makanya tadi Bapak bilang ada dua contoh, ada pengertian diri, yaitu bodoh dan kegelapan. Artinya tidak semua orang bodoh, tidak semua orang dalam kegelapan. Nah, ada hal-hal baik yang terjadi, yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Yang pertama, dermawan, suka memberi makanan, pakaian, ya. Nah, jadi semuanya itu ada yang bagusnya juga, bukan semuanya tidak bagus, ya. Selanjutnya lagi, menepati janji. Nah, makanya orang-orang zaman dahulu itu ada juga dijanjikan, misalnya saya akan memberikan onta 5 misalnya pada bulan depan. Nah, diberikan. Ada orang yang menepati janji. Kita pun juga begitu, sama teman, sama kawan, sama orang tua. Kata orang tua, jangan belanja sembarangan. Iya Bu, iya Pak, tapi kita juga harus menepati janji. Jangan di depan orang tua kalian, ya oke, tapi setelah berangkat ke sekolah, berangkat bermain, berbelanja yang sembarangan, berarti kalian tidak tepat janji. Nah, harus tepat janji. Nah, itu karena disebut dengan hal-hal baik. Kalian harus jadi orang yang baik. Pemberani, maksudnya apa? Orang-orang di sana pemberani itu bukan berarti suka berkelahi sedikit berkelahi. Tapi pemberani itu adalah orang-orang yang membela hak, orang-orang yang membela kepentingan mereka. Paham? Nah, tinggal satu lagi hal-hal yang perlu diketahui untuk pelajaran pada hari ini. Nah, apa itu? Adat istiadatnya bagaimana? Nah, adat istiadat, contoh di tempat kita apa? Adat kita, orang maulidan, orang apa lagi? Mungkin yang baru-baru ini ada festival budaya di kabupaten karena ada menari. Nah, di sana pun ada juga, ya. Yang pertama, penyair. Nah, penyair itu istilah. Kalau contoh-contoh di tempat itu adalah membacakan puisi, paham? Membacakan syair-syair, kata-kata bijak, kata-kata
Kata-kata yang bagus, indah. Nah, paham? Selanjutnya penari. Nah, ada juga menari. Bukan saja di Indonesia, ada penari kita Kalimantan, penari Jawa, penari Sumatera, Bali. Di sana pun juga ada. Pada zaman dahulu juga ada. Sebelum Islam datang, di Arab pun ada juga penari-penari yang selalu menampilkan keahliannya saat ada acara. Nah, selesai materi Bapak. Bapak ada permainan. Paham? Ya. Yang ada permainan yang ingin Bapak sampaikan. Nih, coba lihat. Nah, setiap orang masing-masing satu. Jadi satu ini. Nah, dapat dua. Yang baik dan yang buruk. Nah, nanti Bapak ada pertanyaan. Nah, itu permainannya. Nah, paham? Ya, Bapak bagikan dulu ya. Tidak usah dikeret-keret. Jadi Bapak sudah bagikan kepada semua orang yang ada dua emoji. Nah, ada dua emoji. Yang ini baik, yang ini buruk. Nah, permainannya bagaimana? Coba perhatikan. Nah, mari kita bermain. Angkat kertas yang ada di meja kalian, angkat salah satu tulisan, baik atau buruk. Nah, baikkah atau buruk? Nah, sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan. Nantinya Bapak akan menampilkan di gambar di dinding. Gambar ini bagus atau tidak? Tidak boleh kedua-duanya. Setelah mengangkat tidak boleh turun kembali. Bapak ingin tahu itu bisa tidak reaksi kalian, baik atau buruk, paham? Nantinya setelah Bapak 1, 2, 3 bersama-sama mengangkat, paham? Iya. 1, 2, 3. Buruk. Ya. Nah. Paham? Iya. Selanjutnya. Siap-siap. Anda di atas meja lihat tulisannya yang mana. Hati-hati jangan salah diangkat ya. Selanjutnya. Dermawan 1, 2, 3. Silakan tunggu. Ya. Silakan. Ya, Bapak lihat. Ya, bagus semua. Mantap. Selanjutnya siap-siap kembali. Buka, jangan ditelungkupkan lah. Hati-hati nanti ini Bapak salah sangka. Kalian yang salah mengangkat padahal tidak melihat tulisannya. Silakan di atas meja. Selanjutnya 1, 2, 3. Angkat. Apa? Baik. Ya, bagus. Ya, mantap. Sekali lagi. Ada lagi. 1, 2, 3. Buruk. Ada yang mengangkat baik. Oh, tidak ada. Bagus. Ya, selanjutnya lagi.
Ayo. Selanjutnya, pembelajaran ini sudah. Selanjutnya, ayo perhatikan baik atau buruk gambarnya. 1, 2, 3. Berkelahi bagus atau buruk? Buruk. Iya. Selanjutnya, yang terakhir, Bapak ingin lihat. 1, 2, perhatikan. 3. Membunuh bayi perempuan. Itu kembali nggak kelihatan. Wah, Bapak nggak lihat. Nah, bagus. Ya, nah, alhamdulillah semua sudah selesai. Nah, jadi pelajarannya dipahami oleh kalian semua, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja sesuai dengan apa yang barusan kita Bapak ingat tadi. Nah, paham? Ya, Bapak akan bagikan kerja kalian kerjakan. Nah, ini Bapak tampilkan sesuai apa. Iya. Jadi ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Di kolom kosong itu ada keterangan baik dan buruk dari foto-foto yang sudah kita tampilkan tadi, ya. Nah, jadi inilah yang kalian tulis. Nah, nanti Bapak bagikan, tolong dijawab dengan menulis pertama-tama nama dan kelas masing-masing, paham? Ya. Ini Bapak bagikan. Nah, tulis namanya dulu ya. Nama. Dijawab